Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yu Lejin sebagai mantan tentara bayaran yang kembali bersekolah. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di kamp pelatihan militer terlihat tentara baru sedang berlari pagi dan seorang letnan mengawasi mereka dari belakang. Salah seorang tentara menyapa letnan itu yang ternyata adalah Letnan Kang. Dan tentara tadi adalah Sersan Kim. Mereka membicarakan Lejin yang hari ini mulai masuk sekolah. Meski mereka sudah mendidik Lejin selama setengah tahun, namun Letnan Kang masih khawatir dengannya. Sersan Kim setuju dengan Letnan Kang karena sejak berumur 9 tahun Lejin tumbuh di medan perang hingga 10 tahun kemudian. Sersan Kim berharap Lejin bisa menyesuaikan diri di sini. Dengan percaya diri, Letnan Kang berkata kalau Lejin akan baik-baik saja karena dia sendiri yang telah mendidiknya. Tapi Sersan Kim malah ragu melihat Letnan Kang yang begitu percaya diri. Di tempat lain, tak seperti yang dipikirkan Letnan Kang, Lejin baru saja menghajar seorang berandal yang membuli adiknya dengan satu tinju saja. Berandal itu terjungkal dan tumbang dengan darah yang mengalir di hidungnya. Lejin kemudian meminta maaf pada Letnan Kang karena dia tak bisa menepati janjinya di hari pertama. Berandal yang ditinju oleh Lejin tergeletak di tanah dengan darah mengalir dan mata yang kabur. Lejin yang melihatnya heran apa dia pingsan karena pukulannya. Temannya yang memperhatikan dari tadi merasa takut, tapi kemudian menerjang ke depan, menyerang Lejin. Tapi dengan mudah Lejin menghindar dan balik meninju perutnya, membuatnya terpental ke belakang. Gadis yang membuli Dayun ketakutan melihat dua temannya yang dibuat KO oleh Lejin. Ditambah dengan tatapan Lejin yang tajam membuat gadis itu terpaku di sana. Namun, belum sempat melakukan apa-apa, Dayun memanggil kakaknya. Melihat sekelilingnya, Dayun penasaran dengan apa yang terjadi. Hanya sebentar saja, dua berandal yang mengganggunya tadi sudah tergeletak tak berdaya. Lalu, Lejin berjalan ke arah Dayun sambil melewati gadis tadi, dan Lejin meminta maaf karena sudah mengagetkan Dayun. Kemudian dengan canggung Lejin bertanya, apa Dayun ingin makan sesuatu atau mau dibelikan sesuatu? Dayun yang gugup berkata kalau dia tak memerlukan apa-apa. Mendengar Dayun yang tak perlu apapun, Lejin mengajaknya pulang. Dayun kemudian memberi kembali jas Lejin, dan Lejin berterima kasih padanya. Gadis pembuli tadi heran melihat perubahan sikap Lejin yang tiba-tiba, seolah dia orang yang berbeda dengan yang tadi. Dan saat Dayun melihat ke arahnya, Dayun berpamitan dengannya, meninggalkannya di sana sendiri. Dalam perjalanan pulang, Dayun bertanya, apa Lejin yang menyebabkan kedua Sunbai terkapar di sana? Lejin mengiyakannya, membuat Dayun sedikit tak percaya, karena kakaknya tak terlihat seperti orang yang akan melakukan itu. Dayun lalu bertanya, apakah kakaknya tahu kalau di sini tidak sopan menatap seseorang seperti tadi, atau mereka akan marah seperti barusan? Lejin membalas kalau di negara tempatnya tinggal juga sama. Seseorang harus berhati-hati dalam menatap, karena itu bisa saja menyebabkan bahaya. Tapi Dayun heran, kenapa kakaknya masih melakukan itu meski sudah tahu? Lejin menatap Dayun dan mengingat saat tadi dia ketakutan, lalu berkata, alasannya karena mereka sepertinya mengganggu Dayun. Mendengarnya, Dayun merasa tersipu, terdiam. Lejin di sisi lain heran, Dayun yang diam begitu saja. Sesudah makan malam, kakek Lejin berusaha menghentikan Lejin untuk mencuci piring dan menyuruhnya untuk makan buah dan istirahat saja. Tapi Lejin bersikeras ingin melakukannya supaya kakeknya bisa beristirahat. Akhirnya kakek menurut dan duduk di sofa bersama Dayun. Kemudian kakek berkata kalau dia sangat berharap Lejin menikmati makan malam tadi. Dia sudah berusaha tapi dia tak pandai memasak. Lejin menjawab bahwa dia sangat menikmatinya. Makanan tadi terasa enak. Dengan malu-malu kakek berkata dia bersyukur karena Lejin suka dengan makanannya. Melihat reaksi kakeknya, Dayun berkata dalam hatinya bahwa meski kakek mencoba menyembunyikannya, tapi kakek senang karena Lejin memuji masakannya. Bahkan kakeknya mengikuti kelas memasak sejak mendengar kakak akan pulang. Kakek lalu bertanya pada Dayun apa dia juga akan menikmatinya. Dengan tersenyum di wajahnya, Dayun menjawab kalau dia menyukainya. Kemudian kakek bertanya pada Lejin, bagaimana hari pertamanya? Apakah ada masalah?
Lejin menoleh ke belakang dan melihat Dayun yang sepertinya takut, membuat Lejin berbohong dan berkata bahwa dia tak ada yang terjadi di hari ini. Mereka bertiga lalu pergi tidur setelah Lejin selesai mencuci piring. Sesaat sudah berbaring, Lejin mengingat kembali saat dia pertama kali bertemu kakeknya. Dengan air mata yang mengalir, kakeknya berkata bahwa dia sangat bersyukur Lejin kembali pulang. Kakeknya juga bertanya, apa Lejin tidak mengingat apapun tentang masa kecilnya? Tapi kakeknya sudah sangat senang karena Lejin pulang. Lejin juga mengingat saat makan malam tadi, dengan senyum lebar, kakek menghidangkan berbagai macam makanan di meja. Karena dia tak tahu apa yang Lejin suka. Lejin akhirnya menutup matanya setelah mengucapkan, keluarga. Di dalam sebuah pesawat yang sedang terjatuh, terlihat semua penumpang panik dan masker oksigen sudah diturunkan. Lejin yang masih kecil dipeluk oleh sang orang tuanya sebelum akhirnya pesawat itu jatuh. Dan Lejin terjaga dari tidurnya. Ternyata itu semua hanya mimpi. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat dan Lejin mendengar suara berisik dari luar. Di luar, Dayun yang baru saja menyiapkan sarapan melihat kakaknya yang baru bangun dan berkata dia baru saja akan membangunkan kakaknya karena kakek tak ada di sana. Lejin bertanya, kemana perginya kakek? Dayun menjawab kalau kakek sudah berangkat kerja tadi subuh. Lejin bingung dengan jawaban Dayun, tapi Dayun menjelaskan kalau kakek mereka mengambil libur sejak kakaknya pulang. Dan mulai hari ini kakek mulai berangkat kerja kembali. Kemudian Dayun yang sudah siap berangkat berkata bahwa hari ini dia harus berangkat lebih awal dan dia sudah menghangatkan makanan semalam untuk Lejin. Lalu dia pergi meninggalkan Lejin yang menatap makanannya selama beberapa saat. Di sekolah, gadis kemarin bercerita pada bosnya, Hye-jin. Mendengar ceritanya, Hye-jin bertanya, apakah murid pindahan kemarin adalah kakaknya Dayun? Dengan wajah takut, gadis itu mengiyakannya. Kemarin sudah dipukul oleh Lejin, gadis itu bertanya, apakah seniornya baik-baik saja? Tiba-tiba, Hye-jin datang dan bertanya apa yang terjadi. Gadis itu menjawab dengan terbata-bata, membuat Hye-jin terkesal dan bertanya sekali lagi. Gadis itu masih mengingat tatapan dingin Lejin kemarin yang membuatnya takut dan bertanya-tanya apa mereka akan baik-baik saja jika terus menargetkan Dayun. Dia kemudian meyakinkan dirinya kalau tidak akan ada masalah karena kakak Hye-jin adalah jagoan di antara kelas 3. Dayun yang sedang menuruni tangga dilempar oleh Hye-jin dari belakang, membuat Dayun kesakitan dan menoleh ke belakang. Hye-jin memaki Dayun dan mengajaknya pergi. Dayun bertanya, mereka ingin pergi kemana? Dengan kesal, Hye-jin berkata kalau Dayun sudah menjadi sok jagoan karena ada kakaknya. Kemudian, dia membentak Dayun dan menyuruhnya ikut atau dia akan dihabisi di sini. Mereka kemudian pergi ke belakang sekolah di mana Hye-jin menendang Dayun dan mengancamnya. Dia bertanya, apa Dayun masih mengingat apa yang dia bilang tentang melawannya? Dayun yang tak mengerti bertanya apa maksud Hye-jin. Sambil memaki Dayun, Hye-jin berkata bahwa ini tentang kemarin. Karena kakaknya bisa berkelahi, Dayun sudah menjadi berani dan lupa diri. Sambil memegang HP, Hye-jin melanjutkan berkata kalau kehidupan sekolah kakaknya yang menyedihkan juga akan hancur. Dayun kebingungan mendengar Hye-jin. Hye-jin menjelaskan kalau orang yang kemarin dihajar oleh kakaknya adalah teman kakak Hye-jin. Dan sekarang kakak Dayun sedang berhadapan dengan kakaknya. Mendengarnya, Dayun menjadi marah dan berkata dengan keras apa yang Hye-jin lakukan dengan kakaknya. Hye-jin menampar Dayun dan berkata, Dayun pikir siapa yang sedang dia bentak? Dengan mata berkaca-kaca, Dayun bangkit dan berlari sambil berkata dalam hatinya karena dia kakaknya jadi dibuli. Hye-jin berteriak dari belakang berkata kalau Dayun tak akan bisa melarikan diri. Di kelas 32, kelas Ijin, teman Lejin, Yongshan, terlihat ketakutan. Tiba-tiba, kepalanya terkena penghapus yang ternyata dilempar oleh preman kelas itu. Salah satu dari mereka bersorak saat mereka melihat penghapusnya mengenai kepala siswa tadi. Ia berkata kalau dua serangannya mengenai tubuh dan yang terakhir kena kepala si Yongshan. Preman kelas yang lain meminta penghapus pada siswa gendut yang ada di dekatnya. Dan si gendut itu tak bisa membantah dan terpaksa memberikan penghapusnya. Dan dengan keras si preman tadi melemparkan penghapus kuat tenaga dan tepat mengenai kepala Yongshan, menyebabkannya meringis.
Mereka berdua bersorak sekali lagi melihat itu. Si Kribo bertanya pada temannya, kenapa dia begitu bangga hanya dengan satu serangan yang kena. Preman yang lain berkata dia tak ambil peduli. Apa dia pikir melakukan beberapa lemparan dengan pistol itu sama seperti menembak dengan AK? Si Kribo tertawa mendengar lelucon itu. Sambil melihat penghapusnya, dia melanjutkan dia akan menggunakan M4 kali ini. Dan bam, dia melempar penghapus. Tapi kali ini penghapus itu tertahan oleh tas Legend yang kebetulan lewat di situ. Melihat itu, mereka berdua jadi kesal. Si Kribo bilang kalau sesuatu telah membuatnya jengkel dengan sampah kecil itu. Yang lain memberi saran kalau begitu mereka harus menghentikannya, membuat mereka berdua kesal. Dan dia menyuruh si Kribo memanggil Legend setelah pulang sekolah. Dengan tenang, Legend duduk di samping Yongshan. Kebalikan dari Legend, Yongshan malah gemetar, tapi dia tetap menyapa Legend. Legend balik bertanya, apa dia baik-baik saja? Dengan raut wajah gugup, Yongshan menjawab kalau dia baik-baik saja. Dan preman sekolah melihat mereka berdua seolah mereka adalah mangsa. Dan Legend balik menatap mereka. Dengan cepat, Yongshan mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang akan dilakukan Legend sepulang sekolah? Kalau tidak ada, dia ingin mengajak Legend berkeliling di sekitar sana. Legend membalas bahwa dia tak bisa pergi hari ini karena dia harus menemani adiknya pulang sekolah. Mendengar itu, mata Yongshan jadi berbinar dan balik bertanya, siapa nama adik Legend? Apakah mereka berdua pindah sekolah bersama? Legend menjawab kalau adiknya sudah ada di sekolah ini. Yongshan balik bertanya, siapa nama adiknya? Legend bilang bahwa nama adiknya adalah Yu Dayun. Mendengar nama itu, dengan cepat Yongshan menjadi panik dan bertanya sekali lagi untuk mengkonfirmasi apakah adik Legend Yu Dayun anak tahun pertama. Legend yang melihat seperti Yongshan mengenal Dayun bertanya, apa Yongshan mengenal adiknya? Yongshan menghela nafasnya saat tahu adik Legend adalah Dayun, membuat Legend bertanya-tanya. Yongshan menjelaskan kalau kehidupan sekolah Dayun saat ini sedang sulit. Legend yang tak paham lagi-lagi bertanya kenapa. Yongshan melanjutkan penjelasannya. Dulunya adik Legend populer di SMP karena dia imut dan pintar di sekolah, sehingga membuat banyak murid pria tertarik padanya. Tapi salah satu murid yang menyukai Dayun adalah pria yang disukai Heijin. Jadi, dia mulai membuli Dayun karena itu. Legend masih penasaran dan bertanya, kenapa semua orang hanya melihat itu terjadi begitu saja. Yongshan melanjutkan, alasan semua orang diam karena kakak Heijin adalah Kim Kiso, preman puncak di tahun ketiga, dan hidup Dayun bertambah sulit setelah berada di kelas yang sama dengan Heijin di SMA. Bahkan akhir-akhir ini pembuliannya jadi semakin memburuk. Namun yang mengejutkan, Dayun masih hadir di sekolah. Setelah mendengar semuanya, Legend berkata bahwa hanya karena pria yang disukainya menyukai orang lain, dia dengan kasar membulinya. Yongshan membalas, ketika seseorang mengetahui kebenarannya, itu bukanlah hal yang spesial. Tapi orang seperti mereka membuli yang lain tak punya alasan yang khusus. Legend mengingat kembali saat dia, adiknya serta kakeknya berbicara di malam sebelum Legend pergi ke sekolah. Kakeknya berkata kalau Legend akan segera masuk ke sekolah dan dia berharap Legend dapat beradaptasi dengan baik di sekolah. Legend berkata kalau kakeknya tak perlu khawatir, tapi tetap saja kakek khawatir karena Legend tinggal di luar negeri cukup lama. Dan membicarakan tentang sekolah mengingatkannya kepada Dayun. Kakek lalu bertanya, apa Dayun baik-baik saja di sekolah? Sambil tersenyum, Dayun menjawab, tentu saja dia baik-baik saja. Kakeknya kan tahu kalau dia itu pandai di sekolahnya. Dengan raut bahagia, kakek membalas dia, tak perlu khawatir karena Dayun pandai di sekolahnya. Dan kakeknya bertanya pada Legend, apa dia tahu Dayun selalu dipuji oleh gurunya selama pertemuan guru dan orang tua karena dia sangat pandai dan sopan. Legend antusias mendengarkan kakeknya, tapi saat melihat ke Dayun yang sedih, dia seketika terdiam. Akhirnya Legend paham kenapa Dayun terlihat sedih waktu itu. Melihat Legend diam saja, Yongshan bertanya, apa Legend baik-baik saja? Bukannya menjawab, Legend malah berterima kasih karena Yongshan sudah memberitahunya. Yongshan bilang bahwa cerita itu memang sudah terkenal dan bagaimanapun Legend harus berhati-hati. Tiba-tiba, pintu kelas mereka ditendang dengan keras dan sekelompok siswa berandal masuk begitu saja. Preman kelas Legend bertanya kenapa mereka masuk ke kelas ini. Seseorang menjawab mereka
kalau alasan dia masuk ke sini karena ada hal yang harus dia selesaikan di sini. Ternyata orang itu adalah Kim Ki-soo. Melihatnya, nyali preman kelas itu menjadi ciut. Di dalam hati salah satu dari mereka bertanya-tanya apa yang Kim lakukan di sini. Sedangkan yang lain mengumpat dalam hati karena Kim Ki-soo adalah satu-satunya orang yang tak bisa dia atasi. Dua berandal yang kemarin dihajar oleh Lejin juga ada di sana. Dan mereka menunjuk Lejin, berkata kalau dialah orang kemarin yang menghajar mereka. Mendengar itu, Kim Ki-soo malah mengejek mereka berdua karena kalah dari seseorang yang terlihat menyedihkan. Tapi, mereka beralasan kalau kemarin mereka berdua lengah. Ki-soo kesal mendengar mereka dan dia memanggil Lejin ke arahnya. Tanpa berkata apapun, Lejin bangun dari kursinya, membuat Yongchan heran dengan sikap Lejin. Si Kribo berkata dalam hati dia tak tahu alasan Ki-soo bertingkah seperti itu. Tapi si bajingan Lejin sudah hancur. Lejin bertanya, apakah dia yakin Ki-soo? Dan Ki-soo membenarkannya sambil berkata, kalau Lejin sudah mengenalnya bahkan ketika dia baru saja sampai ke sini. Dengan memasang wajah dingin, Lejin menatap ke arah Kim Ki-soo. Sehingga Ki-soo merasa tak nyaman dan berkata dia menatap seperti brengsek. Dan dengan menyuruh salah satu kroconya untuk menyeret Lejin ke arahnya. Namun, belum sempat melakukannya, Dayun yang lebam datang dengan tergesa-gesa ke sana. Melihat Dayun yang lebam dan bajunya lusuh, Lejin jadi marah. Ki-soo menoleh dan melihat Dayun, lalu berkata sepertinya Dayun adalah pesuruh Hejin. Ki-soo melanjutkan kalau dia cemburu karena Dayun mengkhawatirkan kakaknya. Tak seperti adiknya yang ngomel setiap saat untuk minta tolong padanya setiap saat. Hejin datang dari belakang dan membalas Ki-soo, berkata bahkan dia akan khawatir kalau kakaknya kena hajar. Lalu dia mengumpat sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, Dayun meminta maaf pada Lejin karena dia merepotkan kakaknya. Namun, Hejin malah mengejeknya. Lejin yang sudah sangat marah berkata kalau Dayun tak perlu minta maaf. Lalu tanpa basa-basi, dia menghantam salah satu kroconya, Ki-soo. Seketika menjatuhkannya, dia melanjutkan kalau semua ini bukan salah Dayun, tapi salah mereka. Kroco lain yang melihat jadi ketakutan dan salah satu dari mereka maju dengan sembarang menyerang Lejin, yang dengan mudah menghindar dan balik menyerangnya di leher. Dan bam, satu lagi terjatuh karena serangan Lejin. Satu persatu kroco Ki-soo tumbang, menyisakan Kim Ki-soo sendiri yang terkejut melihat Lejin dan heran melihat kejadian itu. Semua yang menyaksikan pembantaian Lejin di sana membeku di tempat. Dan dengan dingin, Lejin bertanya, apakah dia orang yang menyulitkan Dayun di sekolah? Ki-soo dan Hejin menjadi ketakutan mendengarnya dan bersambung. Berakhirlah cerita Yu Lejin pada hari ini. Min Prof akan kembali di lain waktu, jadi tetap setia di channel Profesor Manual. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.